Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumas Diaji dari Teknik Industri angkatan 2018. Ketemu lagi dengan saya di acara TOL atau Training of Leadership. Beberapa waktu yang lalu di acara Pratol kita sudah membahas tentang bagaimana kita berpikir kreatif, dan saya sudah menjelaskan 7 kunci cara berpikir kreatif. Saya akan sedikit mereview materi kita yang kemarin. Yang pertama adalah jangan sombong, karena sombong itu merupakan pintu akan tertutup kalau kalian masih mempunyai sifat sombong. Yang kedua adalah cari lingkungan yang suportif. Teman-teman bisa memulai dengan mendaftar atau mengikuti organisasi atau UKM yang ada di lingkup kampus maupun luar kampus, seperti contohnya di KMTI atau UKM-UKM yang lain. Banyakin referensi untuk filosofi kami atau filosofi yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang kopi, bahwa kopi yang mempunyai bahan yang banyak akan menghasilkan makanan yang variatif, sedangkan kopi yang memiliki bahan sedikit akan cenderung memasak atau menghasilkan masakan yang itu-itu saja. Yang selanjutnya adalah pahami esensi, cari tahu bagaimana sesuatu hal bisa terjadi. Selalu penasaran akan suatu hal yang baru dan selalu mempertanyakan apa yang mengganjal di pikiran atau di benak teman-teman semua. Yang selanjutnya adalah berani dan optimis. Setelah kalian dapat berpikir secara kreatif, langkah selanjutnya adalah eksekusi. Jangan pedulikan orang-orang yang nyinyir di belakang teman-teman sekalian. Jangan pedulikan orang-orang yang memandang rendah ide teman-teman sekalian. Eksekusi aja, jalani aja. PD itu adalah kunci dari kesuksesan kita. Jangan lupakan rasa optimisme dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah asah dengan lomba. Teman-teman bisa mengikuti lomba-lomba yang begitu banyak. Teman-teman bisa lihat di Instagram atau media sosial yang lain. Ada seperti contohnya info lomba mahasiswa dan akun-akun lainnya yang serupa, atau juga dapat mengikuti lomba-lomba yang sudah populer semacam PKM atau kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia atau KBMI. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua, karena setiap hal atau suatu kejadian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho Allah itu datangnya dari ridho orang tua. Jadi perbaiki hubungan kalian dengan orang tua kalian. Oke, untuk review materi kemarin adalah 7 kunci sukses dalam berpikir kreatif. Saya akan sedikit menambahi beberapa hal yang mungkin belum saya sampaikan di dalam pembahasan kita waktu lalu. Apa sih sebenarnya pentingnya kita berpikir kreatif? Yang pertama adalah untuk masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu bermanfaat bagi sesamanya. Dengan berpikir kreatif, kita dapat menciptakan ide-ide yang mungkin dapat mengatasi masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti kalau di praktikum kita ada INCRE atau industri kreatif. Di sana teman-teman diharapkan mampu untuk merancang sebuah produk yang kemudian bisa diimplementasikan atau dipakai atau diaplikasikan di dalam kita bermasyarakat atau memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, kita dapat ikut serta atau menyukseskan organisasi yang kita ikuti. Dengan kalian berpikir kreatif, kalian akan dicari atau dibutuhkan organisasi kalian. Karena di organisasi tentunya banyak broker-broker yang diadakan, banyak solusi yang dihadapi, maka dengan berpikir kreatif, teman-teman diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah bagi lingkungan. Berapa banyak media-media yang mengabarkan
atau sering kita lihat di real life atau di kehidupan nyata bahwa semakin hari lingkungan semakin buruk, dan dengan berpikir kreatif kita dapat memikirkan sesuatu yang menyelesaikan masalah tersebut. Seperti kita yang biasanya kursi itu pakai kayu, kursi itu pakai benda-benda yang ada di alam, kita menggantinya dengan benda-benda yang barang sampah atau barang bekas misalnya, begitu. Lalu untuk diri sendiri tentunya, untuk diri sendiri berpikir kreatif itu berguna sekali, utamanya saat kalian akan lulus atau sudah lulus dari perkuliahan teknik industri. Banyak teman-teman saya atau kakak tingkat mungkin ya, yang bingung ketika lulus kuliah itu mau kerja atau mau berbisnis. Dengan berpikir kreatif, teman-teman tentunya dapat menyelesaikan atau lebih mudah dalam menghadapi situasi tersebut. Seperti itu. Seperti yang sering disampaikan Pak Hari di dalam materi PTI atau pengenalan teknik industri, bahwasanya di dalam suatu hal atau suatu proyek gitu ya, pasti selalu ada yang namanya PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Plan adalah bagaimana kita merencanakan suatu hal untuk mencapai suatu tujuan. Do atau eksekusi adalah bagaimana kita mengaplikasikan plan atau rancangan yang sudah kita bangun. Cek adalah masa evaluasi kita, apakah perencanaan awal kita sudah berjalan dengan baik. Jika belum, maka kita lakukan atau kita adakan sesi cek atau sesi evaluasi. Yang selanjutnya adalah sesi action atau melakukan apa yang sudah kita evaluasi sehingga hasil yang diperoleh akan lebih baik. Itu dalam studi kasusnya, saya dapat mengimplementasikan PDCA pada proker di KMTI. Sebut saja pada proker-proker seperti seminar, seperti danusan, seperti proker-proker seperti ini. Kan setiap tahunnya harus ada perkembangan supaya hasil yang didapat dari tahun ke tahun semakin baik. Begitu teman-teman. Jadi yang selanjutnya saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono. Kalau sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Di dalam buku Purple Cow atau Sapi Ungu, di sana diceritakan bahwa ada suatu peternakan gitu ya. Di dalamnya ada sapi-sapi hitam putih gitu. Peternak itu mengusahakan bagaimana sapinya bisa lebih gemuk daripada sapi tetangga, sapinya bisa lebih berdaging daripada sapi tetangga, sapinya bisa lebih murah daripada sapi tetangga. Tapi hasil semacam itu atau tujuan semacam itu ternyata tidak terlalu efektif. Lalu apa yang efektif? Yang efektif adalah hal yang berbeda. Bagaimana petani tersebut atau peternak tersebut menghasilkan sapi yang berbeda dengan menghasilkan sapi yang berwarna ungu. Kemudian setelah dapat menghasilkan sapi berwarna ungu, ternyata pelanggan itu lebih suka atau lebih penasaran. Loh, kok bisa ya sapinya bisa berwarna ungu padahal sapi-sapi yang lain berwarna hitam putih. Jadi intinya teman-teman adalah berpikir kreatif itu padangan kata dari berbeda. Jadi jangan khawatir dan jangan baper ketika teman-teman dinilai berbeda daripada orang lain, karena berbeda itu tidak selalu buruk, berbeda itu tidak selalu berkonotasi negatif, tergantung cara kita dalam menangkap suatu hal gitu. Juga saya ingin bahas sedikit tentang materi atau tugas yang diberikan oleh kakak kalian atau teman-teman panitia. Di dalam hal ini kalian diminta untuk mengangkat isu-isu terkini. Berpikir kreatif juga sama teman-teman. Bagaimana kalian dapat melihat suatu hal
atau peka terhadap suatu kejadian, sehingga dengan isu-isu yang kalian angkat dan kalian kemudian diskusikan kepada teman-teman lingkup kalian, diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan tersebut. Di tugas tersebut kalian juga pastinya sering terjadi perbedaan pendapat, ada yang pro, ada yang kontra, dan itu suatu yang wajar dalam menyikapi suatu permasalahan. Dan sekali lagi hal itu tidak membuat atau jangan sampai membuat kita terpecah belah, karena berbeda secara pemikiran itu wajar, karena kadang perbedaan itulah yang menguatkan kita. Jadi mungkin dalam beberapa menit yang kita lewati bersama ini, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga siapapun yang melihat video ini. Penutup dari saya, berpikir kreatif adalah suatu pilihan. Menjadi spesial juga memerlukan suatu pengorbanan. Jangan kalian mengeluh pada keadaan, jangan kalian berkecil hati, jangan takut berbeda. Kalau mau berproses, banyakin aja referensi, lihat YouTube, lihat buku, baca buku, dengerin kata-kata, ikut seminar-seminar, dan sering-seringlah mengobrol, karena berpikir kreatif itu didapat dari banyak arah, seperti itu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.